Perkenalkan, nama saya Anik Septianti, saya dari semester 5, dari mata kuliah anggaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang anggaran penjualan, produksi, bahan baku, BTKL dan BOP, beban usaha dan laba rugi dalam perusahaan minyak di daerah Surabaya dan Bali. Lalu di sini saya sudah membuat soal. Seperti ini soalnya. Di sini ada tahun penjualan sama jenis minyak. Karena saya pakai contohnya itu barangnya minyak. Terus di sini ada dua daerah. Saya mengambil daerah Surabaya dan Bali. Di sini ada 3 jenis minyak. Yang pertama ada minyak kelapa sawit, yang kedua minyak zaitun, dan yang ketiga minyak canola. Lalu di sini ada harga jual per botol. Minyak kelapa sawit itu di Surabaya 400, kalau di Bali 500. Kalau minyak zaitun di Surabaya 500, di Bali 650. Minyak canola di Surabaya 400 dan di Bali 500. Lalu ada rencana persediaan barang jadi akhir. Tahun 2010, kelapa sawit 120, minyak zaitun 115, canola 130. Jumlahnya ada 365. Lalu di 2011, minyak kelapa sawit itu ada 150, zaitun 120, canola 110, jumlahnya ada 380. Lalu di 2012, minyak kelapa sawit ada 120, zaitun 110, canola 100, jumlahnya ada 330. Dan di tahun 2013, kelapa sawit ada 70, zaitun ada 130, canola 90, dan jumlahnya 290. Tahun 2014, kelapa sawit ada 50, zaitun ada 100, canola 70, dan jumlahnya 220. Lalu di sini ada biaya bahan baku per botolnya. Kalau untuk kelapa sawit itu 250, untuk zaitun 300, dan canola 400. Lalu untuk upah tenaga kerja langsung per botol yaitu 70. Di sini sudah ada taksiran kerugian piutang dan cadangan penghapusan piutang. Lalu tarif pajaknya adalah 10%. Nah, di sini juga ada anggaran BOP tunai dan anggaran beban usaha tunai yang sudah saya buat. Lalu di sini untuk beban bunganya yaitu 1 juta per tahunnya. Jadi saya tentukan itu sama semua dari tahun 2010 sampai 2014. Beban bunganya ada 1 juta. Lalu yang pertama kita akan membuat anggaran penjualan. Kita sudah menentukan tahun 2010 sampai 2014. Lalu di sini ada penjualan per botol, harga jual per botol, dan penjualan dalam rupiah. Di sini sudah ada 2 daerah yaitu Surabaya dan Bali, dan di sini juga ada total dan ada jumlah. Yang pertama 6.000, 14.000, dan 184.000 ini dari tabel yang ada di soal. Lalu harga jual per botol juga sama yang ada di soal. Nah, penjualan ini dapatnya dari 6.000 dikali 400, hasilnya segini, dan seterusnya. Ini juga sama ke bawah, dan yang Bali pun seperti itu. Lalu si total ini dapat dari penjualan dalam rupiah kelapa sawit ditambah penjualan yang ada di Bali yang kelapa sawitnya. Lalu hasilnya di sini. Terus lanjut yang ini juga penjualan dalam rupiah Surabaya yang kelapa sawit 7.600.000 ditambah 7.500.000, hasilnya ada di sini di total kelapa sawit. Lalu untuk minyak zaitun dan canola sama seperti yang kelapa sawit ini. Lalu jika totalnya sudah ditentukan, maka kita jumlah saja ada di sini totalnya. Lalu kita jumlahkan di total ini kelapa sawit ada berapa, zaitun berapa, canola berapa, hasilnya segini. Lalu yang bawahnya juga sama totalnya yang penjualan dalam rupiah. Seperti itu. Lalu kita lanjut ke anggaran produksi. Di sini kita sudah membuat tabel, sama seperti anggaran penjualan tadi, ada berapa tahun dan jenis minyaknya juga sudah ditentukan. Nah, penjualan ini dapat dari anggaran penjualan yang tadi. Kita tinggal salin aja, lalu ini dapat dari total penjualan per botol. Lalu dijumlah saja. Nah, persediaan barang jadi juga sama dapat dari soal yang sudah tadi kita tentukan, jadi tinggal dijumlah aja ke bawah. Sampai seterusnya ke bawah. Lalu untuk produk siap jual yaitu dapat dari penjualan ditambah persediaan barang jadi akhir. Seperti ini, penjualannya 6.000 ditambah 120 jadi 6.120.
Lalu yang ini penjualannya 14.000 ditambah persediaan barang jadi akhirnya 115. Jadi 14.115 seperti itu dan seterusnya sampai beres tahunnya. Lalu di sini persediaan barang jadi awal. Karena awal di 2010 itu tidak ada persediaan barang jadi awal, jadi maka kita tulis di sini 0 saja. Lalu persediaan barang jadi awal di tahun 2011 itu dari persediaan barang jadi akhir di tahun 2010. Jadi tinggal kita pindahin aja dari tahun sebelumnya, kita pindahin ke tahun selanjutnya seperti itu sampai ke bawah. Lalu untuk yang produksi, di sini saya sudah ada rumusnya. Kalau produksi itu dapat dari produk siap jual dikurangi persediaan barang jadi awal. Dari sini 6.120 dikurangi 0 hasilnya segini. Lalu yang ini 34.150 dikurangi 120 hasilnya segini. Jadi seterusnya aja sampai bawah seperti ini. Lalu sekarang ada anggaran bahan baku. Di sini sudah ada jenis-jenis minyak dan ada total. Di sini ada jumlah tahun juga. Lalu di sini ada produksi dalam hitungan botol, biaya bahan baku per botol, dan biaya bahan baku dalam rupiah. Angka yang ada di sini 6.120, 14.115, dan seterusnya. Ini tuh dapat dari anggaran produksi yang tadi, kita salin aja ke sini. Lalu biaya bahan baku per botol ini sudah terdapat dalam soal yang sudah ditentukan. Lalu untuk biaya bahan baku dalam rupiah, di sini sudah ada rumusnya. Produksi dalam bentuk botol dikali biaya bahan baku per botol. Seperti ini. Jadi 6.120 dikali 250.000 hasilnya 1.530.000 dan seterusnya sampai ke bawah. Lalu setelah sudah yang ini minyak kelapa sawit, zaitun dan canola produksi dalam botolnya dijumlah, ada di sini, ada di total hasilnya. Lalu biaya bahan baku dalam rupiah pun sama dijumlah dan hasilnya di sini. Selanjutnya ada anggaran biaya tenaga kerja langsung. Yang pertama itu ada total produksi, upah per botol sama biaya tenaga kerja langsung. Untuk total produksi itu angkanya terdapat dari anggaran produksi yang sudah tadi dihitung. Lalu upah per botol itu terdapat dari soal yang sudah ditentukan. Biaya tenaga kerja langsung yaitu total produksi dikali upah per botol. Hasilnya di sini. Seperti ini. 204.365 dikali 70. Hasilnya 14.305.550. Lalu di sini ada anggaran biaya overhead pabrik. Untuk bahan pembantu, tenaga kerja tidak langsung lainnya itu terdapat dari anggaran BOP tunai. Angkanya terdapat dari tabel anggaran BOP tunai yang sudah ditentukan oleh saya. Lalu untuk penyusutan sendiri itu 3 juta. Total penyusutan per tahun 3 juta. Ini juga sudah saya tentukan. Lalu jumlah ini terdapat dari bahan pembantu, tenaga kerja tidak langsung, penyusutan, dan lainnya itu ditambahkan semua di jumlah, lalu hasilnya di sini. Selanjutnya ada anggaran beban usaha. Di sini ada beban penjualan dan beban administrasi. Yang pertama, beban penjualan, kerugian piutangnya untuk 2010 itu tidak ada karena di soal tafsiran kerugian piutang itu dimulai dari 2011 sampai 2014. Lalu untuk penyusutan sendiri saya sudah tentukan penyusutan per tahunnya yaitu 20.000. Dan untuk lainnya ini angkanya terdapat dari penjualan yang ada di dalam anggaran beban usaha tunai. Dari 2010 sampai 2014 kita bisa lihat ada di tabel yang sudah tadi saya tentukan. Lalu untuk jumlah ini kerugian piutang ditambah penyusutan ditambah lainnya dan jumlahnya ada di sini. 2011 sampai 2014 pun sama, dijumlah saja semuanya dan totalnya ada di sini. Lalu ada biaya administrasi. Penyusutannya 30.000 sama dari 2010 sampai 2014 penyusutannya 30.000 sudah saya tentukan. Dan untuk lainnya dalam beban administrasi yaitu 400.000, 500, 480 dan sebagainya itu terdapat dari administrasi anggaran beban usaha tunai yang sudah ditentukan oleh saya yang ada di tabel. Lalu untuk jumlah ini 430.000 itu dapat dari penyusutan ditambah lainnya.
Lalu 2011 dan sampai 2014 pun sama. Hasilnya di sini sudah ditotal. Lalu untuk totalnya sendiri, saya sudah merumuskan yaitu jumlah beban penjualan ditambah jumlah beban administrasi. Ini jumlah beban penjualan 3.225.500 ditambah jumlah beban administrasi yaitu ada 430.000 dan hasilnya di sini. Seterusnya, yang ini pun sama, 6.272.000 ditambah 530.000 hasilnya 6.802.000 dan seterusnya sampai 2014. Selanjutnya ada perhitungan harga pokok barang jadi per unit. Di sini ada biaya produksi. Biaya produksi ini terdapat dari biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead pabrik. Lalu ada anggaran produksi dalam botol. Ini terdapat dari total produksi per tahun yang sudah tadi ditentukan. Lalu ada harga pokok per botol dalam jumlah rupiah. Di sini ada rumusnya, biaya produksi dibagi anggaran produksi. Contoh, 97.487,500 dibagi 204,365. Hasilnya 477,02. Dan seterusnya 2010, 11, 12, 13 sampai 2014 dan akhirnya di sini hasilnya. Lalu selanjutnya ada perhitungan persediaan barang jadi akhir. Di sini ada kuantitas persediaan barang jadi akhir dalam botol. Angkanya terdapat dari jumlah yang ada di dalam rencana persediaan barang jadi akhir per tahun. Lalu di sini ada harga pokok barang jadi per unit. Ini angkanya terdapat dari harga pokok per botol dalam rupiah, tinggal dipindahin aja ke sini. Lalu untuk persediaan barang jadi akhir, ini rumusnya kuantitas persediaan barang jadi akhir dikali harga pokok barang jadi per unit. Ini kuantitas persediaan ini dikali harga pokok ini, hasilnya di sini. Contohnya 365 dikali 477,02, hasilnya 174,112. Seperti itu sampai 2014. Lalu yang terakhir ada laporan laba rugi. Untuk penjualan, angkanya terdapat dari total penjualan yang tadi sudah dihitung dalam anggaran penjualan. Untuk biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan BOP juga sama dari total yang sudah ada di anggaran masing-masing yang sudah tadi dihitung. Untuk biaya produksi itu terdapat dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, BOP, itu semua dijumlah, hasilnya ada di biaya produksi sampai seterusnya sampai 2014. Lalu untuk barang jadi awal dan barang jadi akhir itu dari perhitungan persediaan barang jadi akhir yang sudah ditentukan. Barang jadi awal di 2010 itu kosong, tidak ada. Jadi langsung aja ke 2011 yaitu 174 dan seterusnya sampai di 2014. Untuk barang siap jual itu terdapat dari biaya produksi ditambah barang jadi awal. Seperti ini. Biaya produksi ditambah barang jadi awal. Hasilnya di sini ini juga sama, 39, 173, 50 ditambah 174,112. Hasilnya di sini. Seperti itu. Untuk barang jadi akhir, tadi saya sudah beritahu dari perhitungan persediaan barang jadi akhir. Karena yang awalnya itu 2010 memang tidak ada persediaan barang jadi awal, jadi ditulisnya 0 saja. Lalu kalau di 2010 itu barang jadi akhirnya di 2011 ini dipindahin saja ke barang jadi akhir yang pertama di 2010, lalu diikuti dengan seterusnya sampai 2014 seperti itu. Lalu ada harga pokok penjualan, yaitu terdapat dari barang siap jual dikurangi barang jadi akhir. Barang siap jual dikurangi barang jadi akhir, hasilnya di sini ada di harga pokok penjualan. Sampai seterusnya sampai 2014. Lalu di sini saya sudah merumuskan untuk mencari laba kotor, laba usaha, laba kena pajak, pajak 10% dan laba setelah pajak. Di sini untuk laba kotor, di sini ada penjualan dikurangi harga pokok penjualan. Lalu untuk laba usaha ada laba kotor dikurangi beban usaha, dan untuk laba kena pajak yaitu laba usaha dikurangi beban bunga. Untuk pajak 10% dari laba kena pajak dikali 10%. Dan yang terakhir, laba setelah pajak. Laba kena pajak dikurangi pajak 10%. Seperti itu dan hasilnya ada di sini.